Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah. Saya dari Perbandingan Agama atau studi agama-agama. Saya di sini akan sedikit membahas mengenai resolusi konflik yang ditulis oleh Irfan Sona mengenai resolusi konflik pada masa Khulafaur Rasyidin yang diterbitkan oleh jurnal Eprin Wali Songo. Sebelum membahas mengenai resolusi konflik, baiknya kita sedikit mengenal apa itu konflik. Konflik merupakan bagian dari kehidupan. Akan tetapi, jika konflik tersebut merugikan diri sendiri maupun pihak lain, maka harus diselesaikan. Nah, jadi konflik itu adalah yang tidak luput dari kehidupan manusia. Konflik itu selalu melekat pada diri tiap manusia, karena tiap manusia itu memiliki pendapat, tujuan, dan pendapat yang berbeda. Nah, jadi konflik itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, no konflik. No konflik itu artinya tidak ada konflik atau keadaan yang diinginkan oleh semua orang, yaitu keadaan yang tenang dan damai. Yang kedua adalah konflik laten. Konflik laten itu adalah konflik yang berada di bawah permukaan, atau konflik itu ada semacam seperti dendam ataupun sakit hati terhadap diri manusia. Yang ketiga konflik terbuka, yaitu konflik yang memiliki akar serta sangat terlihat jelas atau diekspresikan keluar. Jadi dendam itu diekspresikan melalui bentuk seperti kekerasan ataupun perkelahian seperti itu dan sebagainya. Yang keempat adalah konflik permukaan. Konflik permukaan, konflik yang tidak memiliki akar. Konflik ini muncul karena kesalahpahaman. Jadi konflik contohnya adalah ketika orang yang tidak saling kenal itu bersenggolan ataupun tidak sengaja melakukan kekerasan. Jadi tanpa sengaja melakukan perbuatan yang tidak seseorang itu, yaitu namanya konflik permukaan. Nah, jadi konflik itu jika merugikan seseorang maka harus diselesaikan. Nah, kemudian resolusi konflik yaitu membahas mengenai berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelompok yang saling bertikai. Maksudnya adalah resolusi konflik adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunanya cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif atau membangun untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka. Kemudian metode pelaksanaan resolusi konflik yaitu adalah yang pertama adalah negosiasi, yaitu ada dua belah pihak yang sedang berkonflik, itu cara menyelesaikannya melalui secara langsung diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa adanya orang ketiga. Yang kedua adalah mediasi, yaitu penyelesaian konflik antar dua belah pihak yang diselesaikan atau dibantu atau difasilitasi oleh orang ketiga, yaitu mediator. Yang keempat adalah litigasi. Litigasi hampir sama seperti halnya mediasi, yaitu terdapat dua atau lebih orang yang berkonflik diselesaikan oleh orang ketiga, tetapi perbedaannya adalah pada litigasi terdapat orang yang menang ataupun orang yang kalah, atau ada orang yang dirugikan. Sekian mengenai resolusi konflik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.